Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jam 4 lewat ya. Kita mulai belajar sore hari ini. Sesuai dengan permintaan di grup ya, kita belajar tentang integral. Khususnya nanti kita bahas integral trigonometri. Oke. Ya, sebelum masuk ke soal-soal, kita sedikit mengulas sifat-sifat integral atau teori-teori integral supaya bisa lebih paham. Oke, di sini mudah-mudahan kelas 3 semua yang datang. Tapi kalau ada kelas 1 atau kelas 2 yang ikut, ya bolehlah belajar supaya nanti kalau kelas 2 dan kelas 3, kelas 3 nanti bisa lebih paham. Ya, saya infokan nanti kalau ingin lanjut belajar integral lagi, nanti bersama Kak Haryanto jam 7 ya, jam 7 malam. Nanti di grup saya share lagi link Zoom-nya, atau nanti pakai ini juga nggak apa-apa. Join lagi berarti nanti malam jam 7. Nah, sebelum itu kita bahas dulu pendahuluan, yaitu integral. Integral itu ada dua macam ya, integral tentu dan integral tak tentu. Kita bahas dulu sifat-sifat yang integral tentu. Ini saya share screen, kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Yang pertama, kita bahas dulu sifat yang pertama nih. Sifat yang ini yang mudah ya, integral Sebentar, ini kayaknya ada gangguan suara-suara lain ya. Saya mute dulu pesertanya. Oke, sudah semua ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Ada banyak yang mau join, jadi saya accepted dulu ya. Nah, di sini yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Integral a dx sama dengan a integral dx. Atau bisa kita hasilnya seperti ini. Nah, yang perlu diingat di sini, kalau pangkatnya lebih dari 1, integral x pangkat n dx itu 1 per n plus 1
X pangkat N per 1 ditambah C. Ini sudah familiar ya. Sekarang kita kembali ke persoalan integral. Oke. Nah, di sini yang integral trigonometri ada 2 di sini ya. Nomor 4, integral sin AX dx. Integral sin itu adalah min 1 per A cos AX plus C. Yang nomor 5, integral cos AX dx sama dengan 1 per A sin AX plus C. Yang perlu diingat, integral ini kan lawan dari turunan. Jadi sebelum mengerjakan integral harusnya turunan sudah selesai dulu konsep turunan. Kalau kita mengintegralkan suatu fungsi, ingin mengetahui benar apa enggak hasil integral kita, turunkan fungsi tersebut. Kalau sama dengan hasil integralnya ya berarti benar. Contohnya begini ya, kalau integral X kuadrat dx. Nah, integral ini sangat dasar ya. Kalau yang ini ada yang belum bisa? Integral X kuadrat dx ya. Hasilnya apa? Kita pakai yang formula ke nomor 3. Formula yang nomor 3. Yaitu 1 per N-nya adalah 2, berarti 2 ditambah 1. X pangkat 2 tambah 1 plus C. Jadi 1 per 3 X pangkat 3 plus C. Nah, ini jawabannya. Ini benar apa enggak? Kita turunkan. Kalau turunkan kan mudah ya, 3 ke bawah, berarti 3 per 3, 1. X-nya kurangi 1. X kuadrat. C diturunkan 0, berarti X kuadrat nih, sama dengan ini. Jadi benar ya. Gitu. Kita langsung aja ke beberapa contoh soal. Nah, sebelum ini kan bahas topik khusus yaitu integral trigonometri. Nah, biasanya integral trigonometri itu banyak pakai identitas trigonometri. Nah, ini yang sering luput biasanya sama teman-teman adik-adik siswa ya. Coba diingat kembali ya, identitas trigonometri. 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B plus sin A min B. Nih. Ya. Kemudian yang penting juga ini yang E. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Ada lagi cos 2A. Nah, cos 2A siapa yang ingat rumusnya ini? Cos kuadrat. Saya Kak. Cos kuadrat A ya? Dikurang? Ya, kuadrat A min sin kuadrat A. Cos kuadrat A min sin kuadrat A. Oke, perlu diingat ini ya. Rumus identitas ini. Kemudian, selain cos kuadrat A min sin kuadrat A, cos 2A juga adalah apa? 1 min 2 sin kuadrat A. Ya, 1 min 2 sin kuadrat A. Selain itu juga 2 cos kuadrat A min 1. Cos kuadrat A min 1. Oke. Ya, jadi sifat identitas trigonometri itu harus kita pegang erat untuk mengerjakan integral trigonometri. Oke. Kemudian teknik penyelesaian bentuk integral. Ada banyak ya teknik penyelesaiannya. Yang di sini ada 2, metode substitusi. Metode substitusi, metode parsial, integral parsial. Nah, pertanyaannya, kapan kita pakai metode substitusi, kapan kita pakai metode parsial? Semua bentuk-bentuk integral itu nggak sembarangan kita pakai substitusi, kita pakai parsial, enggak. Tapi kita lihat bentuk integralnya, baru kita pilih metode yang tepat. Nah, oke lah, nggak usah lama-lama, kita lihat aja beberapa contoh berikut ini. Nih, saya siapkan beberapa contoh di sini. Di sini ada soal UN tahun 2010 paket A. Coba nih, kita perhatikan soalnya dulu ya. Setiap mengerjakan soal integral, perhatikan dulu bentuknya. Di
Ini sin kuadrat X min cos kuadrat X. Di sini ada dua fungsi trigonometri, yaitu sin kuadrat dan cos kuadrat. Nah ini. Jadi kalau melihat bentuk ini kita ingat apa jadinya? Identitas trigonometri ini ya. Ini identitas trigonometri ya. Jadi kalau teman-teman ngerjainnya gini, integral sin kuadrat X dx dikurang integral cos kuadrat X dx. Ini sulit dikerjakan. Kenapa? Karena sin sama cos pangkatnya lebih dari 1. Ya. Jadi kalau sendiri-sendiri begini akan sulit dikerjakan. Jadi caranya adalah diubah menggunakan identitas trigonometri yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang mana identitasnya? Tadi ada sin 2A, ada cos 2A. Yang paling cocok di sini adalah cos 2A ya. Iya enggak? Kita ingat lagi tadi kan. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini kan cocok dengan ini, sin kuadrat X min cos kuadrat X. Sehingga bentuk integral ini bisa berubah menjadi integral cos 2X ya, dx. Nah, di sini kan cos 2X, bukan cos kuadrat ya. Kalau cos 2X mudah kita selesaikan. Tadi kalau ada integral formula berapa tadi? Formula nih. Ini ada nomor 5 tadi ya. Ada integral cos AX dx rumusnya ini. Nah, jadi yang ini integral cos 2x dx berarti ya 1/2 integral cos adalah sin plus C. Nah ini jawabannya. Sehingga jawabannya yang kok yang C nih? Ini C ya? 2 sin 2x ya. Kalau yang D? Setengah sin 2x plus C ya. Ini harusnya yang D nih ya. Oke. Ya kalau yang C kita turunkan yang C. Turunin. Turunan sin adalah cos. 2 kali 2 min 4. Jadi kalau turunan ini adalah min 4 cos 2x. Kalau yang ini turunin. Turunan dari sin adalah cos 2x. Cos 2x ini pakai identitas trigonometri yang ini. Ya, jadi jawabannya D. Ini bukan ya. Ini kita koreksi berarti. Jawabannya D. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya Kak, itu kan yang di soal sin kuadrat X min cos kuadrat X. Oh. Yang penyelesaiannya kan ya. Iya benar. Oke. Min apa sin? Iya. Oke, berarti sebentar. Di sini berarti kan ini sin kuadrat X min cos kuadrat X, sedangkan di sini cos kuadrat A min sin kuadrat A. Berarti kan di sini harus kita ubah dulu ya. Nah, kita keluarkan minnya. Min, nah gitu ya. Dalam kurung cos kuadrat X min sin kuadrat X. Oke ya, terima kasih koreksinya. Jadi ini min apa? Cos 2 X ya. Oke. Jadi ini ada minnya depan sini. Nih, di sini ada minnya. Nah, jadi min setengah sin 2X. Min setengah sin 2X. Oke, yang E jawabannya. Oke ya. Bukan yang D, tapi yang E. Ya. Nah, di sini ada minnya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau ini udah benar ya. Lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kalau nggak ada pertanyaan.
Nomor 2. Hasil dari integral 3 min 6 sin kuadrat X dx. Jadi ini kita pakai lagi apa? Kalau mau kerjain langsung, integral 3 dx min integral 6 sin kuadrat X dx. Ini bisa kita kerjakan ya. Yang ini juga bisa, tapi kita ubah dulu sin kuadrat X ya. Sin kuadrat X diubah jadi apa? Karena sin kuadrat dia bentuknya lebih dari 1, jadi agak sulit mengerjakannya. Sehingga kita pakai identitas trigonometri lagi ya. Hapus lagi. Pakai identitas trigonometri lagi. Identitas yang mana? Pertanyaannya. Perhatikan lagi soalnya. 3 min 6 sin kuadrat 3 min 6 sin kuadrat X. Nah, kalau di sini ada 3, di sini ada 6, kita bisa keluarkan 3. Dalam kurung 1 min 6 dikeluarin 3 tinggal 2 sin kuadrat X. Oke, inilah identitasnya. Oke, siapa yang ingat ini identitasnya apa? 1 min 2 sin kuadrat X. 1 min 2 sin kuadrat X itu cos 2X ya. Cos 2X ya kan? Jadi integral yang ini, integral dalam soal ini kita menjadi integral 3 cos 2X dx. Nah, ini pangkatnya udah 1. Jadi ini cos biasa, jadi integral cos adalah sin. Jadi di sini karena ada 2, berarti 3 per 2 ya turun ke bawah. Integral cos adalah sin 2x plus c. Nah, ini jawabannya. Oke, ini yang jawabannya ya. Berarti di sini kita lihat. Yang mana? 3 per 2 cos 2x. Gak ada ya. Nah, di sin 2x yang kita bisa ubah jadi apa? Sin 2x itu 2 sin x cos x ya. Sin 2x adalah 2 sin x cos x. Sehingga kita bisa ubah lagi menjadi 3 per 2 kali 2 sin x cos x plus c. Ini coret jadi 3 sin x cos x plus c. Jadi mau jawab pakai yang ini boleh. Mau jawab pakai yang ini boleh kalau esai. Tapi karena pilihan ganda kita arahkan ke jawaban. Yang 3 per 2 sin 2x nggak ada. Yang adalah 3 sin x cos x. Jawabannya D. Benar ya, ini kuncinya jawabannya D. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi intinya identitas trigonometri diperlukan untuk mengerjakan integral trigonometri. Identitas trigonometri berarti nanti dibuka kembali, diingat-ingat kembali ya. Oke, selanjutnya di sini ada integral. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lanjut ya. Saya lanjutkan. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, di sini ada soal UN tahun 2009. Ini bukan soal integral trigonometri. Ini integral aljabar. Pertanyaan saya, siapa yang nggak bisa ngerjain ini? Bisa nggak ini ngerjain? Integral 3x kuadrat per akar 2x pangkat 3 plus 4 dx. Nah, oke. Di awal kita sudah bahas teknik mengerjakan integral ada 2. Integral substitusi sama integral parsial, ya kan? Di sini, di soal ini, saya gunakan integral substitusi. Ya, saya gunakan integral substitusi. Kenapa saya gunakan integral substitusi? Kita lihat di sini. Di sini ada x pangkat 3. Di soalnya ya. Di soalnya ada x pangkat 3.
di bawah, di atas ada X pangkat 2. Oke. Jadi pangkatnya satu tingkat ada X pangkat 3, ada X pangkat 2. Berarti kita pakai integral substitusi paling aman. Itu cirinya. Nah, jadi di sini substitusinya pakai yang mana? Substitusinya pakai yang mana yang mau disubstitusi? Yang ini, yang akar 2X pangkat 3 plus 4. Kita misalkan. Misal. Nah, substitusi kan harus pakai misal. Misal 2X pangkat 3 plus 4 itu sama dengan U. Nah, 2X pangkat 3 plus 4 sama dengan U. Boleh nggak P? Boleh nggak S? Boleh. Terserah yang mana aja. Yang penting 2X pangkat 3 ini kita misalkan suatu variabel baru. Maka kita turunkan keduanya. Turunkan sekali semua. Berarti turunkan 6X. Ya, 6X kuadrat. Turunan 4 adalah 0 ya, sama dengan ini saya hapus dulu. 2X pangkat 3 diturunkan adalah 6X kuadrat dx. Sama dengan turunan U adalah du. Nah, gitu. Oke ya. Ini. Oke, sampai sini paham nggak turunannya? Turunkan kedua ruas. Kanan kiri. Turunan yang kiri adalah 6x kuadrat dx. 4 diturunkan 0. Yang 2x pangkat 3 diturunkan adalah 6x kuadrat dx. Turunan U adalah du. Kalau di sini P, turunan P adalah dp. Kalau S diturunkan adalah ds turunannya. Kalau di sini ada kuadratnya berarti 2U du gitu. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah yang bawah adalah U, maka yang atas kan ada 3x kuadrat tuh. Di sini ada 6x kuadrat. 6 itu adalah 3 kali 2, benar nggak? Ya. 6 ini 3 kali 2. 3 kali 2x kuadrat dx sama dengan du. Ini saya ubah bentuk yang ini jadi ini. Nah, ini ya. Nih, saya perjelas lagi. Jadi 6x kuadrat dx itu adalah 3 kali 2x kuadrat. Sorry. 2-nya yang di luar ya. Biar enak lihatnya. 2-nya yang di luar, 3-nya yang di dalam. Kata kita akan mencocokkan yang ini. 2 kali 3. Nah, ini. Ya. Nah. Jadi integral yang ini berubah menjadi integral 3x kuadrat dx. Di sini ada 3x kuadrat dx. 3x kuadrat dx. Ya. 3x kuadrat dx adalah du dibagi 2 ya. Setengah du. Oke, ini 3x kuadrat dx sama dengan du per 2 atau setengah du per 2x pangkat 3 plus 4. 2x pangkat 3 plus 4 itu adalah u. Akar u. Nah, jadi integralnya berubah bentuk menjadi seperti ini. Kalau yang ini mah bisa langsung aja ya. Jadi integral di sini setengahnya kita keluarkan. Integral setengahnya kita keluarkan, di sini setengah. Integral seperakar U itu kan U pangkat min setengah du. Benar nggak? Setengahnya ini keluar, integral jadi setengah, per akar U. Akar U itu U pangkat setengah ya. Ini saya perjelas saja, jangan disingkat. Kalau disingkat nanti ada yang nggak paham. Oke, jadi ini setengahnya keluar dari integral, setengah integral du per, nah U pangkat, akar U itu kan U pangkat setengah. Nah,
setengah lagi. Karena ini U pangkat setengah, kalau mau jadiin biasa jadi U pangkat min setengah DU. Nah ini. Kalau udah sampai sini ya udah masukin aja rumus ya. Saya tulis di sini. Setengah 1 per min setengah tambah 1 U pangkat min setengah tambah 1 plus C. Sama dengan setengah tambah 1 setengah. Setengah tambah 1 setengah. Ya, jadi setengah 1 per setengah 2. Ya, 2 U pangkat setengah plus C. Oke. Kembali lagi. 2 kali setengah adalah 1. Berarti U pangkat setengah plus C. Jadi jawabannya adalah U pangkat setengah plus C. Jawabannya ini. U pangkat setengah plus C. Nah, U pangkat setengah. U itu apa? U itu ini. 2x pangkat 3 plus 4. Jadi balikin. 2x pangkat 3 plus 4 pangkat setengah. Pangkat setengah itu adalah akar, ya kan? Plus C. Ini jawabannya nih. 2x pangkat 3 plus 4 plus C. Jadi yang C ya. Yang C ini sesuai jawabannya. Oke, ini integral substitusi contohnya. Integral substitusi juga bisa diterapkan di integral trigonometri. Oke, di sini ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak, Kak. Oke. Ya, lanjut ya. Contoh berikutnya. Dah, nih. Nomor 5. Coba, ada yang mau kasih saran nggak cara mengerjakan nomor 5? Hasil dari integral sin kuadrat X cos X dx. Kalau teman-teman menghadapi soal seperti ini, integral sin kuadrat X cos X dx, pakai apa dia ngerjainnya? Atau gimana cara ngerjainnya? Ada yang mau ngasih saran? Ayo yang kelas 12 sebentar lagi ujian. Kalau menemui soal seperti ini, integral sin kuadrat X cos X dx. Tahu nggak ngerjainnya gimana? Nah, matematika ini sebenarnya bukan kayak menyimak ya. Jadi memang harus banyak berlatih supaya terampil ya. Supaya terampil. Oke, untuk teori mungkin bisa menyimak di YouTube dan seterusnya. Tapi dalam meningkatkan keterampilan bermatematika harus banyak coret-coretan di rumah. Nah, untuk mengerjakan soal sin kuadrat X cos X dx ini, saya akan gunakan integral substitusi. Nah, ya, integral substitusi itu ya, kata kunci untuk mengerjakan pakai integral substitusi adalah kalau kita punya dua fungsi. Di sini ada dua fungsi nih, sin X. Ada fungsi sin X dan ada fungsi cos X, ya kan? Ada dua fungsi sin dan fungsi cos. Satunya pangkat 2, satunya enggak pangkatnya di bawah dari 2. Jadi dua fungsi ini fungsi trigonometri semua, yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Berarti ini pakai substitusi. Ciri yang pertama itu. Yang kedua cirinya adalah salah satu dari kedua fungsi itu adalah turunan dari fungsi yang lain. Di sini adalah sin X, cos X adalah turunan dari sin X. Begitu juga sin X sebenarnya. Sin X adalah turunan dari cos X. Jadi kita pakai integral substitusi ini. Jadi integral substitusi. Lebih mudah menggunakan integral substitusi ya, menggunakan itu. Jadi cirinya adalah satu pangkatnya lebih
satu fungsi pangkatnya lebih tinggi dari fungsi yang sebelumnya. Kalau satunya pangkat 3, berarti fungsi yang keduanya adalah pangkat 2. Di sini pangkat 2, berarti fungsi yang satu adalah pangkat 1 gitu. Kemudian fungsi yang lain adalah keturunan dari fungsi satunya. Jadi itu memenuhi syarat itu sehingga kita pakai integral substitusi. Nah, sekarang yang mana yang akan kita substitusikan, yang mana akan kita misalkan U, yang mana akan kita misalkan P atau yang misalkan S, yang punya pangkat tertinggi. Yang punya pangkat tertinggi itu yang kita substitusikan. Jadi di sini yang punya pangkat tertinggi adalah sin X. Berarti kita misalkan U sama dengan sin X. Jadi kalau ada soal misalnya integral cos X sin cos kuadrat X sin X dx. Berarti nanti yang kita substitusikan adalah cos X-nya. Yang pangkatnya lebih tinggi. Karena di sini sin kuadrat X kita substitusi. Yang kita misalkan adalah sin X-nya ya. Jadi U sama dengan sin X. Sama seperti tadi, prinsip tadi, turunkan sekali kanan dan kiri. Turunan U adalah DU. Turunan dari sin X adalah cos X. Cos X dx. Dah. Jadi cukup langkahnya. Jadi yang ini integralnya berubah menjadi integral sin kuadrat. Iya, U kuadrat dong. Kan sin X itu adalah U ya. Sin X itu kan U. Jadi sin kuadrat jadi U kuadrat. Iya enggak? Sin itu adalah U. Sedangkan di soal adalah sin kuadrat, berarti U kuadrat. Oke? Terus di sini cos X dx. Di sini ada cos X dx adalah DU. DU. Nah itu. Jadi U kuadrat U kuadrat, integral U kuadrat berapa? 1/3 U pangkat 3 plus C. Plus C. Ya, kembalikan lagi U ke tadi, U kan adalah sin X. 1/3 sin X pangkat 3. Sin X pangkat 3 plus C. Apakah sudah C. ada di soal? Jawabannya kunci ada nggak? D ya. Ada D, benar. Jadi itu prinsip dari teknik substitusi. Oke. Teknik substitusi berarti kan prinsipnya ada dua tadi. Ada dua fungsi. Salah satu fungsinya turunan dari fungsi yang lain. Terus satu pasti pangkatnya lebih tinggi dari yang lain. Itu berarti pakai substitusi. Sangat mudah. Ini jawabannya ya. Jadi 1/3 sin kuadrat X plus C. Nanti kalau misalnya nggak ada sin kuadrat X, berarti nanti sin kuadrat Y diubah jadi cos kuadrat X dan seterusnya. Pakai identitas trigonometri. Tapi ini kebetulan sudah ada langsung di sini 1/3 sin kuadrat X plus C. Ada pertanyaan nggak di sini sampai sini? Tidak ada. Nah, kita lihat soal nomor 6 ini. Saya pengen tahu aja. Cara mengerjakan soal nomor 6 ini menggunakan substitusi bukan? Nomor 6 ini kita gunakan substitusi. Karena apa? Karena di sini ada dua fungsi. Fungsi yang dalam kurung X min 3 dan fungsi yang kedua adalah yang ini. Nah, X min 3 dan X kuadrat min 6X plus 1 pangkat min 1/3. Min 1/3 ya itu. Jadi ada dua fungsi. Kemudian fungsi yang saya garis bawahi merah ini adalah turunan dari yang enggak saya garis bawahi biru. Ya. Ini adalah turunan dari yang ini. Yang ini pangkatnya lebih tinggi daripada yang ini ya. Ya sudah. Ini pakai substitusi aja. Mau diselesaikan? Kita caranya adalah cara substitusinya ya. Misal lagi U sama dengan X kuadrat min 6X plus 1
Nah, jangan min sepertiga jangan diikutin. Kita ikutin aja yang dalam kurung ini, ya. Sama seperti yang di atas tadi, sin kuadrat X yang dimisalkan adalah sin X-nya, bukan sin kuadrat X-nya. Ya. Kemudian kita turunkan sekali kiri DU, yang kanan kita turunkan sekali. Jadi 2X min 6 plus 0 ya kan. Jadi 2X min 6 DX. Nah, gitu. Di sini ada 2, jadi ada 6. Keluarkan 2-nya. Jadi DU sama dengan 2 dalam kurung X min 3 DX. Udah kelihatan belum nih? Ada X min 3 DX, X min 3 DX. Sudah ada kan? Di sini ada 2. Berarti pindah ruas 2-nya, setengah DU sama dengan X min 3 DX. Jadi nanti kalau ada X kuadrat min 6X plus 1 di soal itu berubah jadi U. Kalau ada X min 3 DX itu berubah jadi setengah DU. Sehingga bentuk integral ini kita bisa ubah. Ya, X min 3 DX itu setengah DU. X kuadrat min 6X plus 1 itu U. Jadi integralnya berubah jadi sederhana. Yaitu integral U pangkat min 3 X min 3 DU adalah setengah DU. Jadi ya setengah DU. Setengah dikeluarin aja ke sini. Nah, DU. Ya udah selesaikan. Selesaikan integralnya. Berarti setengah 1/1 tambah 1. Nah, setengah juga ya kan. Bukan X, U ya tadi ya. U tambah 1 min 2 plus C. Oke. Setengah kali min setengah. Min 1/4. Yang mana nih di sini? Nah, itu ya. Setengah kali setengah min 1/4. U pangkat min 2. U pangkat min 2. Ya udah ini cuma yang D lah. Udah ketahuan ya. Min 1/4. U-nya adalah X kuadrat min 6X plus 1 pangkat min 2. Yang E salah karena dia min setengah. Di U pangkat min 2 plus C. Kembali lagi U adalah X kuadrat min 6X plus 1. Oke, mudah ya. Ada pertanyaan nggak? Integral substitusi. Jadi integral substitusi itu salah satu cara untuk menyelesaikan soal integral. Nah, nomor 7. Nomor 7 ada 2 fungsi. Fungsi X kuadrat min 3X plus 1 dan fungsi sin X. Ya, fungsi aljabar yang dalam kurung dan fungsi trigonometri. Ada 2 fungsi. Ya, saya tandai yang saya garis bawah merah ini satu fungsi. Dan yang garis biru ini adalah satu fungsi yang lain. Ada 2 fungsi juga. Apakah ini juga substitusi? Ada 2 fungsi. Salah satu fungsi adalah turunan fungsi yang lain. Iya atau tidak? Tidak. Berarti ini bukan substitusi. Tapi pakai yang satunya, teknik yang kedua. Teknik integral parsial namanya. Integral parsial, ya. Udah belajar belum integral parsial? Saya udah ya. Apa mau coba dulu di kertas cara ngerjain ini? Jadi integral parsial adalah U kali ada integral U kali V. Ada 2 fungsi, integral U V. Ya. Sama dengan apa? Bukan UV, ini rumusnya ini.
UdV. Nah, sama dengan UV min integral D. V DU. Iya nggak? Itu rumusnya. Rumus integral parsial ini ya. Iya benar. Iya, Kak. Ya, ini rumus integral parsial. Nah, di sini integral x kuadrat min 3x plus 1 sin x dx ini kita pakai integral parsial, alasannya karena dua fungsi ini bukan turunan dari fungsi yang lain salah satunya. Sehingga ini pasti pakai integral parsial. Nah, ya udah. Yang mana yang U-nya? Yang U-nya adalah yang diturunkan hasilnya pasti 0 ya. X kuadrat Ya, yang U-nya yang x kuadrat. U sama dengan min 3x plus 1. x kuadrat min 3x plus 1. Oke, ini U-nya. Berarti kita turunkan sekali. DU sama dengan 2x min 3 dx. 2x min 3 dx ya. Kasih dalam kurung. Iya. Nah, kasih dalam kurung kalau dua suku begini ya. Kemudian dv. dv adalah sin x dx. Sin x dx. dv adalah sin x dx. Sin x. Oke, dx. Integral kan kalau ini. Jadi V sama dengan integral dari sin adalah Min cos min x. cos. Min cos x. Iya. Udah. Masukkan ke rumus ini. U kali V min integral V du. Nah, itu ya. Jadi masukkan sama dengan U kali V. Tulis U-nya adalah x kuadrat min 3x plus 1 kali V kali min Sin cos dx. x. Cos. V-nya kan ini. Nih, V. U kali V kan rumusnya nih. U kali V. Nah, U kali V min integral V du. V-nya mana ini? Min cos X. Min cos X. Du. Du-nya ini. 2x min 3x. 2x min 3. Sorry. X min 3 dx. Dah. Udah. Lanjut gimana ini? Ini ada min ya. Ini ada min. Jadi positif ya. Jadi sama dengan x kuadrat min 3x plus 1 dalam kurung. Di sini min ya, minnya ke depan aja. Min. Nah, ini min yang ini, cos X. Nah, ini ketemuin jadi plus, positif plus integral cos X. Cos x. Dalam kurung. 2x min 3 dx. Oke. dx. Udah, yang ini kita fokus dulu yang ini. Kita fokus dulu yang ini, lihat ini. Ternyata yang ini adalah integral parsial juga. Karena di sini menyisakan dua fungsi. Fungsi cos X dan fungsi 2x min 3. Ya. Iya enggak? Berarti selesaikan dulu cos X min 2x min 3. Cos X dalam kali 2x min 3 dx ini selesaikan lagi dengan cara parsial juga. Nah. Misalkan lagi P. P sama dengan 2x min 3. dp sama dengan 2 dx. Nah, kemudian PQ ya. Q berarti dq-nya dq sama dengan cos X. Cos x dx. dx. Berarti integralkan Q sama dengan integral cos Sin sin x. X. Oke. Udah selesai. Berarti ini pakai integral parsial juga yang ini. Sehingga ini kita selesaikan min x kuadrat min 3x plus 1 cos X plus nah, P
Integral cos X. Ya, ini selesaikan langsung. Integral cos X 2x min 3 ini P kali Q kan, berarti 2x min 3 kali Q adalah sin X. Sorry, tulisannya nggak jelas ya. Sin X ya, min integral 2 sin X. integral U kali V min integral V du ya, berarti Q sin X ya. Sin X Bukan 2 sin X. gimana? Itu kan min integral Min integral 2 sin X bukannya? bukan. Dan ini rumusnya nih, integral P kali Q ya, min integral Q dP kan. Oh, 2 dx ya. Oke, ada 2x, 2 dx-nya ya. dP adalah 2 dx. Dah, selesaikan ini. Integral dari sin 2x dx berapa? Yang ini. Cos 2 dx. Iya, integral dari sin. Jadi ini jadi selesai. Min x kuadrat min 3x plus 1 cos x Cos X plus 2x plus min 3 min 3 sin sin X. x min. Nah, ini integral dari ini adalah integral sin adalah cos ya. Cos. Plus ini kan? Ya enggak? Iya. Iya. Plus cos. Plus 2 cos ya. 2 cos x plus c. Nah, itu. Ya. Oke, ini. Yang ini jadi ini. Integral sin 2 sin integral sin adalah cos. Tapi min kan? Ketemu min plus. Oke, sisa 2 dah. Nah, sekarang lihat aja jawabannya yang mana. Min X kuadrat. Nah, ini. Jawabannya yang mana ini? Di sini ada cos 2x, ya kan? A. Jawabannya yang di sini cos x. Yang A ya. 2x min 3 sin x plus c. Oke, lihat di sini. Ada 2 tambah. Nah, ini ya. Jawabannya yang mana ini? Ini yang A ya. Jawabannya yang A. Yang ini jawabannya yang A. Sekarang di sini lihat nih. Di sini ada 2 cos x ini saya masukkan ke sini. Ya. Caranya min ini saya bongkar nih. Min x kuadrat plus 3x min 1. Ya kan? Min 1 kali cos x. Ketemu dengan 2x jadi plus. Ya enggak? Ya. Oke, ulangin ya. 2 cos x ini saya leburkan jadi ke dalam yang depan ada cos x nih. Min ya caranya adalah minnya masuk dulu ke dalam. Jadinya gini, min x kuadrat plus 3x min 1 dalam kurung cos x. Nah, oke? Nah, ini dengan ini kita bisa jumlahkan 2 cos x ditambah min 1 cos x. Jadi apa?
Jadi sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 1 dalam kurung cos X. Nah, sisanya ini plus 2X min 3 sin X plus C. Oke. Dan ini jawabannya yang A jadinya kan? Oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini jawabannya yang A. Min X kuadrat plus 3X plus 1, ya kan? Sama. Min X kuadrat plus 3X plus 1 cos X. 2X min 3. 2X min 3 sin X plus C. Oke. Ya, kok diam aja? Ada yang nggak paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, coba ini dikerjakan. Dikerjakan siapa ya? Saya tunjuk. Krisna, bisa nggak ini nomor 8? Saya nggak bawa pena, Pak. Nggak bawa pena, ya Lagi udah. di luar. Oh, lagi di Iya. luar. Siapa yang mau menunjukkan caranya? Yang kelas 12? Nah, coba dijawab aja deh. Ini pakai integral apa? Parsial. Iya. Ada dua fungsi. Fungsi Iya. aljabar dan fungsi trigonometri. Jelas ini pakai parsial. Jadi karena salah satu dari keduanya bukan turunannya ya. Jadi pakai integral parsial lagi tadi. Integral U dV sama dengan U V min integral V du. Nah, itu. Yang mana yang U? Yang U adalah yang aljabar di sini. U sama dengan X kuadrat min plus 1. Nah, udah dapat U-nya itu, kita turunkan. Du sama dengan 2X dx. Kan? Kemudian, mana yang dV? dV sama dengan cos X dx. dV sama dengan cos X dx. Sehingga V sama dengan integral dari cos adalah sin. Sin X ya. Dah, masukin rumusnya U kali V. Berarti X kuadrat plus 1 kali V adalah sin X min integral V sin X du 2X dx. Masih sisa ini aljabar satu lagi. Berarti integralkan parsialkan satu kali lagi yang ini. Pakai U lagi lah biar nggak pusing ya. U sama dengan X du sama dengan dx, ya kan? V sama dengan dv sama dengan sin X dx. Berarti V sama dengan integral dari sin adalah min cos. Dah. Sehingga
baris yang kedua ini, apa ruas yang kedua, suku yang kedua ini kita bisa ubah kembali atau bisa selesaikan dengan cara atau diteruskan ya. Sini x kuadrat plus 1 sin x min. Yang ini u kali v. U kali v. X kali min cos x. Min integral v du. Min cos x du dx. Oke. Ya, ini x kuadrat plus 1 sin x min. Nah, ini x ini ketemu di positif ya. Biar min kali min positif x cos x. X cos x. Nah, ini integral cos adalah sin ya. Plus sin x. Oke, ada yang salah nggak nih? Di sini nih. V sama dengan dv sama dengan sin x dx. Berarti di sini harus ada duanya dong. Ketinggalan duanya di sini. Ya, angka 2 ini ketinggalan. Jadi di sini ada duanya. Tambah angka 2. Nah, di sini ada duanya berarti ya. 2. Nah. Min 2. Oke. Di sini ada berarti ada duanya di sini ya. Nah, berarti plus 2. Nah, ada duanya. Plus 2 sin x plus c. Dah. Di sini ada 2 sin x, di sini adalah ada 1 sin x. Kalau kita gabungkan berarti di sini 1 tambah 2, 3 ya kan? X kuadrat plus 3 sin x plus x cos x plus c. Nah, ini jawabannya. X kuadrat. Jawabannya yang mana ini? Nah, yang B. X kuadrat plus 3 sin x min 2x cos x. Yang B x kuadrat min 1. Oke, ini perhatikan di sini minus sama plusnya. Ada yang salah nggak nih? Min U kali V. Oh ya, ini min. Sorry ya. Min ini milik semuanya ini. Milik yang semua ini. Jadi min kali min plus min kali min plus kali min lagi. Min. Di sini min ya. Hapus. Di sini hapus. Berarti bukan ini jawabannya. Kita ganti karena salah tanda. Di sini min. Nah, jadi x kuadrat plus 1 sin kuadrat x dikurang 2 sin kuadrat x. 1 dikurang 2 min 1. Berarti x kuadrat min 1 sin x plus x cos x plus c. Nah, ini ya. Nah, ini jawabannya yang mana ini? Yang B ya. X kuadrat min 1 sin x benar plus x cos x. Yang B. Oke.
Nomor 9, satu soal lagi ya. Nomor 9 ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum Tidak, ada, Pak. Pak. Oke, berarti jelas Tidak. ya. Nah, sekarang ini berarti pakai integral parsial lagi ya, x kuadrat sin 2x. X kuadrat sin 2x. Ada yang sulit nggak sih? Ini mudah semua nih. Kita cari yang agak. Oh, ini udah penggunaan integral, aplikasi penggunaan integral ya. Baik lagi. Kalau mau yang sulit itu soal UMPTN atau SBMPTN. Nah, itu levelnya lebih tinggi dari soal UN. Oke. Kita bahas satu soal ini nomor 9. Integral trigonometri atau punya request soal yang lebih menantang. Kalau nggak ada kita kerjakan lagi nomor 9. Saya hapus dulu papan tulisnya. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube ya. Jadi bisa didengarkan kembali rekamannya. Iya, Kak. Kemudian untuk soal seperti ini tadi kita sudah tahu ini pasti integral parsial, bukan substitusi. Lagi-lagi yang U-nya adalah x kuadrat. V-nya adalah sin 2x dx. V, bukan V, tapi dv ya. Jadi U sama dengan x kuadrat. Du sama dengan 2x dx. Kalau nyisain 2x dx ini pasti masih pakai integral parsial sekali lagi. Kalau pakai metode Tanjalin dia pakai ini kan, sebenarnya pakai tabel ya. Dibuat tabel, yang satu diturunkan, yang satu diintegralkan kan gitu. Itu asalnya sebenarnya dari integral parsial ini. Kalau pakai tabel Tanjalin itu diajarkan yang Tanjalin ya. Ini turunan, ini integral. Jadi turunannya itu yang dari x kuadrat. Turunin 2x, turunin lagi 2, turunin lagi 0. Integralin yang sin 2x ini, sin 2x. Integralin setengah, bukan setengah sin, tapi setengah cos ya. Setengah cos 2x. Integralin lagi. Ini ada minnya nih. Ini ada minnya. Emang sengaja. Ini ada minnya. Integral sin 2x adalah setengah cos 2x. Integralin lagi. Min 1/4, ya kan? Integral cos berapa? Sin 2x ya. Integralkan lagi, berarti min 1/8. Integral sin adalah cos ya. Plus berarti ya. Ini, 1/8. Integral cos adalah sin. Integral sin cos 2x. Nah, itu. Nah, kalau Tanjalin sebenarnya sama dengan parsial, cuman kan dia dibuat tabel gini.
Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini, ya kan? Ajo, Dian siapa Ini kali? kalikan ke sini, kan? Nah, kemudian X kuadrat kalikan ini positif, terus negatif, positif. Ini pernah diajarkan seperti ini di sekolah? Jadi X min setengah. Coba nih ya. X kuadrat. Cos 2X ya. Plus. Ini ke sini. Jadi 2X kali ini min plus setengah. X plus setengah X sin 2X. Ya, yang ini min berarti min 1/4 apa? Min 1/4 cos 2X plus C. Nah, itu. Jadi jawabannya yang C ya. Ini yang C adalah ini. Sedangkan ini jawabannya min setengah X kuadrat cos 2X, oke, plus setengah X sin 2X, oke. Yang ujungnya, oh ini masih ada min, sorry. Turun integral sin apa? Cos ya. Plus, min, plus. Ini plus ya, sorry ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Lebih mudah pakai tabel gini ya? Iya, Pak. Lebih mudah pakai Iya, tabel. Pak. Iya. Jadi yang di sini diturunkan, yang turunkan adalah yang X kuadrat. Yang diintegralkan adalah yang sin 2X. Kemudian kalinya bukan kali ke samping ya, tapi kali turun ke bawah. Ini yang di sekolah diajarkan ya. Namanya metode Tanzalin, ini sama aja nih. Tanzalin ini sama parsial, cuman kan dia lebih dibuat tabel biar lebih praktis saja ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, nomor 8 ini kalau pakai Tanzalin gimana? Sama ya, ini ya. Kita lihat lagi nomor 8 kalau pakai metode Tanzalin, caranya adalah kita buat di sini 2 kolom tabel. Nah, yang ini turunan, yang ini integral. Nah, yang diturunkan adalah X kuadrat plus 1-nya. Yang diintegral adalah cos X-nya yang diintegralkan. Turunin 2X. Turunannya 2X, integral cos X adalah min sin X. Oh, sorry, bukan min, tapi plus ya. Nah. Turunkan lagi ini 2. Turunkan 2X adalah 2, turunkan sekali lagi 2-nya adalah 0. Nah, sampai 0 berhenti berarti kan. Nah, ini sin-nya ini diintegralkan. Integral sin adalah min cos X. Nah, integral cos X adalah min sin X. Jadi min sin X. Sebentar ya. Nah, integral dari min cos X adalah min sin X. Oke, tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, oke, lebih kayak gini lebih mudah. Jadi di sini kali silang begini kalinya. Ini kalikan ke sini, ini kalikan. Aduh. Kalikan
ke samping. Dah. Nah, jadi hasilnya X kuadrat plus 1 sin X. X kuadrat plus 1 kali sin X. Yang ini min. Jadi plus juga. Kan ini min. Plus, min, plus. Ini plus, min, plus. Nah, plus, min kali min, plus ya. 2X cos X. Yang terakhir plus, oke. Min 2 sin X plus C. Nah, ini tadi min 2 sin X ini gabung dengan sin X ini tadi menjadi X kuadrat min 1 dalam kurung sin X plus 2X cos X D plus D. Nah, kan lebih mudah ya. Jadi jawabannya yang D plus D. Yang B tadi ya, benar. Oke, lebih mudah pakai tanjalin. Ya, ini nanti berarti yang sebelum-sebelumnya, soal sebelumnya nomor 7 itu bisa pakai tanjalin juga. Nanti dicoba di rumah sendiri ya, pakai tanjalin. Yang ini tadi pakai tanjalin lebih mudah ini. X kuadrat min 3X plus 1 sin X. Tanjalin aja lebih mudah. Oke ya. Nanti lebih lanjut, kalau mau lebih lanjut lagi, belajar lagi integral trigonometri nanti jam 7 ya. Jam 7 malam kita online lagi. Tapi Alhamdulillah kelar ya Allah. pengisinya ini Kak Haryanto. Ya. Kak Haryanto sudah kenal kan kemarin yang ngisi kemarin. Beliau pengajar Nurul Fikri ya, peraih medali perak Olimpiade Matematika. Jadi soal-soal integral sudah biasa lah kalau ke Arianto yang mengerjakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu. Berarti nanti jam 19 kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan integral trigonometri, atau nanti bisa request yang lain boleh juga ke Kak Haryanto. Nah, ini kalau mau filenya nanti saya share di grup. Terus rekamannya juga nanti bisa saya share juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti malam ya, insya Allah. Udah belum? Udah selesai ya?